Sebelum saudara dan saya menjadi penjangkau jiwa, saudara harus terlebih dahulu tahu, lebih dahulu mengetahui. Mengetahui apa? Ya segala sesuatu yang berkaitan dengan penjangkauan jiwa itu. Dengan kata lain apa? Tidak ada lagi yang kita pertahankan di dalam diri kita ini ketika kita mau menginjil. Sehingga ketika kita mau menjangkau, penjangkauan kita bisa efektif. Yesus datang ke bumi bukan untuk agama tertentu, tetapi Yesus datang ke bumi untuk seluruh umat manusia, apapun latar belakangnya. Kalau iman itu hanya di dalam hati Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tahu seberapa besar yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai kembangkan. Shalom, selamat sahabat Bapak Ibu. Bagaimana kabar? Sehat? Puji Tuhan. Kalau hari ini saudara dan saya bisa ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara, itu satu anugerah. Amin. Kalau hari ini saudara dan saya masih bisa berkumpul bersama-sama, berfellowship dan beribadah, itu satu anugerah. Berarti Tuhan sayang pada Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau tidak saudara, sudah lain cerita. Karena yang namanya kesehatan itu mahal. Yang mahal itu sakitnya atau sehatnya saudara? Sakitnya. Kalau sehat itu makan nasi kucing 3.000, es teh 2.000, 5.000 saudara. Kenyang. Tapi kalau sakit, sekalipun dikasih sate, tidak bisa merasakan nikmat. Benar juga saudara? Kita akan buka di dalam Alkitab kita untuk menjadi dasar firman Tuhan pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-28, Bapak Ibu Saudara, saya percaya ayat ini tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca bersama-sama. Jika sudah ketemu katakan amin. Matius pasal yang ke-28, kita akan baca dari ayat yang ke-16 sampai 20. Saya akan baca di ayat yang ke-16 dan berikutnya nanti Bapak Ibu jemaat secara bergantian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17 Bapak Ibu bersama-sama, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita akan baca bersama-sama, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita orang percaya, apalagi yang hadir pada pagi hari ini, saya percaya tidak ada orang Kristen baru. Saya percaya sudah lebih dari 10 tahun. Saya percaya sudah lebih dari 15 tahun. Saya percaya sudah lebih dari 20 tahun. Saya sendiri aja bertobat terima Yesus tahun 2001, sekarang tahun 2020. Berarti sudah 19 tahun. Ya. Bukan lagi anak-anak. Bukan lagi remaja, tetapi sudah dewasa, katakan dewasa. Dewasa. Amin. Nah, ketika saudara dan saya sudah menjadi orang dewasa, sudah tahu apa? Tanggung jawab. Bagaimana saudara? Ketika sudah dewasa, sudah punya tanggung jawab. Amin. Ya, ayat ini berbicara tentang misi amanat agung yang Tuhan berikan,
yang Tuhan wasiatkan kepada setiap saudara dan saya sebagai orang percaya. Amin. Karena orang percaya kepada Yesus sudah mendapatkan jaminan kekekalan, sudah mendapatkan jaminan keselamatan, sudah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Sudah tidak lagi mudah-mudahan, sudah tidak lagi insya Allah, sudah tidak lagi bila mana. Tetapi apa? Senantiasa keselamatan di dalam Yesus itu pasti. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu hafal ayat ini? Hafal ya? Saya percaya hafal. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Ini kitab apa? Injil Yohanes pasal yang ke-3. Oke, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Karena melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ayat firman ini selalu dikhotbahkan begitu rupa. Ya toh ya. Bahkan dari sekolah minggu sampai sekolah sabat, mohon maaf, dari sekolah sabat usia paling kecil sampai sekolah sabat paling tua. Gitu kan. Semua hafal. Ini yang terjadi. Kekristenan hari ini sehingga menjadi baru berjalan setengah. Karena itu masih koma Bapak Ibu Saudara. Titiknya di mana? Yuk kita buka. Kalau ini saya pastikan Bapak Ibu tidak hafal. Karena hampir tidak banyak hamba Tuhan yang mengkhotbahkan. Di mana? 1 Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal? Belum ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Hanya depannya dikasih angka 1 saudara. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah kita ketahui Oke, sekarang ditutup. Ada yang bisa mengulang? Minta tolong, hafal? Satu orang? Belum ada? Diulangi 2 kali lagi. 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu jadi sekali lagi, demikianlah kita ketahui amin. Nah, disinilah titiknya, saudara. Selama ini kekristenan sampai hari ini masih koma. Kalau yang namanya orang sakit itu kalau koma di mana Bapak Ibu Saudara? ICU. Bisa bercakap-cakap enggak? Enggak bisa. Makanya mohon maaf hari ini kekristenan yang terjadi hari ini hanya datang, duduk, dikhotbahi, habis itu pulang. Sehingga apa? Enggak mengerti apa yang dilakukan sebagai orang percaya. Ini yang terjadi. Sehingga jadi orang Kristen dari sekolah sabat umur 0 tahun sampai mau meninggal dipanggil Tuhan. Ya ada di jemaat terus, ya ada di domba terus, kan begitu saudara. Tetapi saya bersyukur, pagi hari ini saudara dan saya diingatkan oleh Tuhan. Untuk mulai memahami dan mengerti tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara tahu kenapa Injil Yohanes dengan 1 Yohanes 3 ayat 16 itu tadi jaraknya sangat jauh sekali. Padahal cuma dikasih angka 1 di depannya. Tetapi jauh sekali. Itulah yang disebut dengan namanya sebuah proses. Apa? Proses. Proses. Dan di tengah-tengah proses itu ada pemuritan. Di tengah proses itu ada
mentoring. Di tengah proses itu ada coaching. Di tengah proses itu semua adalah bagian dari pemuritan. Jadi setiap saudara dan saya sebagai orang percaya punya tugas dan tanggung jawab. Ketika Yesus mati untuk saudara dan saya pun juga harus mati untuk saudara-saudara di luar sana. Amin. Karena saya percaya masih banyak orang sampai hari ini yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, kita langsung ke materi. Untuk materi yang diberikan kepada saya adalah menjangkau yang efektif. Menjangkau jiwa yang efektif. Oke, ini tidak muncul. Oh, sudah muncul. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari arti kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya apa? Ada efeknya, berarti ada akibat, ada pengaruhnya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku, ya. Itu arti kata efektif. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menggunakan kata efektif untuk menjangkau jiwa itu yang bagaimana, kan begitu. Berarti ada sesuatu action, ada sesuatu yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita kerjakan yang berdampak. Karena Yesus hadir di muka bumi membawa pengaruh. Karena Yesus hadir ke muka bumi adalah untuk membawa dampak. Amin. Begitu juga saudara dan saya, dimanapun Tuhan tempatkan kehadiran saudara dan saya untuk membawa pengaruh. Untuk membawa pengaruh yang efektif. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Sebelum saudara dan saya menjadi penjangkau jiwa, saudara harus terlebih dahulu tahu. Lebih dahulu mengetahui. Mengetahui apa? Ya segala sesuatu yang berkaitan dengan penjangkauan jiwa itu. Yang harus kita beritahukan kepada orang yang belum memahami. Berarti apa? Dengan kata lain, sebelum saudara memuridkan orang lain, saudara juga harus dimuridkan terlebih dahulu. Nah, hasil pemuritan itulah yang akan Bapak Ibu Saudara beritahukan kepada setiap orang, setiap sahabat, setiap keluarga yang akan Bapak Ibu jangkau. Amin. Siapa itu? Semuanya yang disebut manusia dan hidup harus kita jangkau, kita kenalkan kepada Kristus Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Lanjut. Nah, ini tadi ayat yang kita baca bersama-sama. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada siapa? Kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang orang menginjil itu takut. Kadang-kadang orang menjangkau itu takut. Ya tuh ya. Sementara Tuhan sudah menyertai. Dan kuasa di bumi dan kuasa di sorga itu sudah diberikan untuk saudara dan saya. Dan itu menyertai kapan? Setiap waktu. Menyertai kapan? Setiap saat. Dalam kehidupan kita, saudara dan saya sebagai pemberita-pemberita Injil, sebagai orang-orang yang menjangkau jiwa-jiwa, diberikan kuasa sampai akhir zaman. Amin. Lanjut, siapa yang kita jangkau? Tadi saya katakan semua umat manusia harus kita jangkau. Kalau di dalam Injil Markus dikatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Karena saya diminta sama Pak Moshe untuk menyampaikan firman di sini, ya oke lah. Dengan perintah dari Tuhan, dan saya juga niat untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, untuk bersama-sama melakukan penjangkauan, ya kita taat dan kita kerjakan dengan baik. Ya. Supaya apa?
Bapak Ibu Saudara nanti juga akan bersama-sama menjangkau. Karena keselamatan itu Bapak Ibu Saudara tidak untuk dinikmati sendiri. Amin. Tetapi harus dibagikan. Kalau tadi dikatakan Yesus sudah mati untuk saudara dan saya, jadi saudara dan saya harus mati juga untuk saudara-saudara di luar sana. Dan itu hukumnya wajib. Wajib. Maka tadi dikatakan beritakanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang diperintah siapa? Setiap orang percaya. Setiap siapa? Pribadi kita masing-masing. Karena Yesus mati bukan untuk satu kelompok, tetapi Yesus mati untuk personal pribadi setiap masing-masing kita. Amin. Sehingga saudara dan saya masing-masing punya tugas dan kewajiban untuk memberitakan penginjilan itu. Dan itu nanti yang akan dibawa kepada Tuhan. Menjadi mahkota, ya, yang menjadi satu mahkota yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Paling tidak saudara mempersembahkan satu jiwa. Misalkan dalam satu anggota keluarga. Suami belum bertobat, tapi istri sudah bertobat. Istri punya tanggung jawab untuk mempertobatkan suami. Suami sudah percaya Yesus, istri belum. Itu sebaliknya. Itu menjadi satu tanggung jawab Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masing-masing. Oke, kembali. Siapa yang kita jangkau? Seluruh umat manusia. Dari mana kita akan mengawali untuk kesaksian? Kalau kita mengacu pada Alkitab dikatakan jika Roh Allah, jika Roh Kudus tinggal dan memenuhi dalam hidupmu, engkau akan menjadi saksi di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Latar belakang apapun dia butuh Yesus. Amin. Makanya Yesus datang ke bumi bukan untuk agama tertentu. Tetapi Yesus datang ke bumi untuk seluruh umat manusia apapun latar belakangnya. Dari mana kita memulai untuk menjangkau? Dari Yerusalem, dari Yudea, lalu ke Samaria, lalu ke ujung bumi. Kalau ini saya mengambil istilah dari Romomangun dikatakan begini. Dari mana kita mengawali untuk kesaksian? Romomangun, dari sak kasur, sak dapur, sak sumur. Betul ya Bu ya? Sak kasur, sak dapur, sak sumur. Mungkin ini yang anak-anak muda enggak tahu. Kasur, dapur, sumur, apa itu kan begitu. Tapi waktu dulu, waktu zaman-zaman dulu ya Bu ya, satu dukuh, satu kampung itu, sumur hanya satu. Sehingga seluruh tetangga kanan kiri jauh datang ambil sumur, ambil air di sumur itu bisa ngantri sangat panjang sekali. Ngangsu ya Bu ya. Tapi hari ini kan mau ngambil air kan tinggal pultan kran aja. Udah masuk di kamar mandi, tidak cuma di dapur, masuk ke kamar-kamar, setiap kamar mandi di dalam kamar kan gitu. Kalau dulu enggak, saudara. Nah, dapur itu apa? Dapur itu gandok. Gandok itu apa? Dapur itu tempat memasak. Nah, kasur itu apa? Kasur itu ya tempat tidur. Kalau hari ini namanya spring bed. Kasur udah enggak kenal anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial. Nah, sak kasur itu siapa? Sak kasur itu hanya ada suami, ada istri. Tidak mungkin satu kasur sampai ada 3 nyawa, tidak mungkin. Ya hanya ada suami, istri. Tidak mungkin ada 3 pribadi. Cukup 2 saja, suami, istri. Ini kan. Jadi diawali dari sak kasur, sak dapur, sak sumur. Kalau dapur, kadang-kadang kalau dulu tetangga dekat kanan kiri itu, ketika satu tetangga sudah masak, yang satu belum masak, ada yang datang minta api, benar ya Bu ya? Terus kadang masak bumbunya kurang, minta cabai, minta garam, kan begitu. Itu dapur. Nah kalau sekarang kita artikan, arti kata dapur kan yang ada di situ ada suami, istri, anak.
kadang-kadang ada pembantu, kadang-kadang ada papa mama mertua ikut di situ, kan begitu satu keluarga. Lah kalau keluarga ini kita tarik lebih luas sedikit. Keluarga terah. Ada papa mama mertua, ada tante, ada om, kan begitu. Ada adik, ada kakak, itu satu keluarga terah. Tapi kalau keluarga itu kita tarik sedikit lebih lebar. Keluarga satu RT. Ada keluarga dekat, keluarga jauh. Keluarga kanan kiri kita, keluarga depan belakang kita, ada juga keluarga atas bawah kita. Halo? Ada saudara-saudara itu kita punya tetangga bawah, punya tetangga atas. Kenapa? Karena kita tinggal di rumah susun. Susunnya 24, kita tinggal di lantai 4. Kita punya tetangga bawah cuma 3, tapi tetangga atas banyak sekali. Lalu kalau keluarga kita tarik ke satu kelurahan, satu keluarga itu kita tarik kecamatan, sampai wali kota, kabupaten, provinsi, NKRI, dunia. Dan semua kita adalah keluarga di dalam Kristus. Amin. Sehingga setiap saudara dan saya yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keluarga. Amin. Kalau mungkin ada satu lagu gereja yang mengatakan, ku tak pandang kau dari gereja apa, kan gitu, atau gereja mana, gitu kan. Asalkan berdiri dalam atas firman-Nya. Gimana, Musya? Ketika saudara dan saya berdiri dalam firman Tuhan, kau dan aku adalah saudara. Tapi hari ini mau katakan, ku tak pandang kau agama apa, ketika saudara dan saya tinggal dan percaya Yesus Kristus, kau dan aku adalah saudara. Amin. Karena Yesus datang ke bumi tidak mendirikan agama. Yesus tidak mendirikan agama. Jadi Yesus bukan untuk agama tertentu, tetapi Yesus adalah untuk seluruh umat manusia apapun agama yang ada di dunia ini. Katakan amin. Jadi apapun agamanya, umat manusia di muka bumi ini butuh Yesus. Tapi Yesus tidak dimiliki oleh agama tertentu. Siapapun manusia, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun latar belakangnya, butuh yang namanya Yesus. Amin. Siapa yang mau dipakai untuk memberitakan itu? Halo? Halo? Setiap kita orang percaya. Ya, kita lanjut. Menjadi murid Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah menjadi murid Yesus. Amin. Ya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Atau seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Lukas pasal yang ke-6 ayat 40, kita baca bersama-sama, 2, 3. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pembelajarannya akan sama dengan gurunya. Amin. Lanjut kita baca bersama lagi, satu ayat lagi. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan, bahkan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah murid-murid Kristus, bukan? Seorang murid memang tidak pernah sama dengan gurunya. Tetapi jangan salah, ketika seorang murid itu tamat pembelajarannya, akan sama dengan gurunya. Amin. Saya tanya, ada yang hadir pada siang hari ini menjadi orang Kristen di bawah 10 tahun?
Ya, ya ini masih anak-anak. Tidak apa-apa, jujur. Yang lebih dari 15 tahun, tolong angkat tangan. Lebih dari 15 tahun, angkat tangan. Kalau angkat tangan itu tentunya lebih tinggi dari kepala kita. Supaya bisa dilihat. Kan gitu kan? Nah, kalau sudah lebih dari 15 tahun itu Bapak Ibu Saudara, kalau jenjang pendidikan, SD berapa tahun saudara? 6. SMP? 3. SMA? 12 ya. Tambah 3 tahun lagi, 4 tahun? S1. S1 itu sudah mengajar. S1 itu mengajar SD, SMP. Bahkan sekarang TK pun yang mengajar itu S1 saudara. Nah tambah lagi, tadi sudah lebih dari 15 tahun, berarti sudah master. Kalau lebih dari 20 tahun, doktor saudara. Nah, seberapa besar yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara. Yuk kita akan mulai kembangkan. Untuk kita mau melakukan misi penjangkauan jiwa-jiwa. Amin. Hari ini saudara dan saya dimuridkan. Sebentar lagi selesai saudara dan saya keluar untuk menjangkau dan memberitakan kabar baik. Amin. Puji Tuhan. Murid Kristus. Sebentar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus atau saudara dan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kekristenan itu tidak terjebak, tidak selalu dikungkung dengan yang namanya liturgi, tidak berbicara soal agamawi, tetapi berbicara hubungan. Apa saudara? Hubungan. Murid Kristus, tadi saya kasih gambar, Yesus dan murid-muridnya kan selalu berhubungan. Ada koneksitas, ada relasi, ada satu kelompok yang bagus, chemistry yang bagus. Karena apa? Yesus mengajar, murid-murid diajar. Yesus menasihati, murid-murid dinasihati. Kan begitu saudara. Bahkan hubungan orang percaya dengan Tuhan itu seperti ini saudara. Ketika sudah dewasa penuh, memiliki satu hubungan yang erat dengan Bapa. Apa saudara? Memiliki hubungan. Ya, kita akan baca. Di dalam kitab Galati pasal yang kedua, ayatnya yang ke-20. Ini memiliki satu hubungan yang sangat erat dengan Bapa. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Amin. Namun aku hidup tetapi bukan aku lagi. Ini menunjukkan apa saudara? Satu hubungan yang sangat dekat. Kenapa Paulus punya satu hubungan yang sangat dekat? Karena Paulus pernah mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan. Ketika perjalanan Paulus ke mana itu? Ke Damaskus ya. Untuk menangkap orang-orang percaya untuk dipenjarakan. Tapi disitulah Tuhan Yesus menangkap Paulus. Menangkap Saulus. Dan akhirnya bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus yang tadinya adalah menganiaya jemaat Tuhan, tapi dipakai Tuhan. Karena memiliki satu hubungan yang baik, perjumpaan pribadi bersama Tuhan itulah. Paulus sampai mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kekristenan itu dibangun oleh karena sebuah hubungan, tidak ada orang yang istilahnya meninggalkan Yesus, saudara. Amin. Kalau hari ini ada orang yang meninggalkan agama,
saya katakan enggak apa-apa. Tapi kalau meninggalkan Yesus, jangan sampai. Maka dari itu kita harus tahu, untuk apa kita beragama. Agama itu adalah sarana umat manusia untuk ketemu dengan Tuhan. Nah, ketika umat manusia itu sudah ketemu dengan Tuhan, ya seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi. Itu ada nyanyian juga ya, hidupku bukannya aku lagi. Orang Kristen itu paling jago nyanyi, saudara. Tapi kebanyakan tidak pernah bisa menghidupi ya atau melakukan dari apa yang dinyanyikan. Setuju? Tidak setuju? Kalau tidak setuju, berarti mulai hari ini dan untuk seterusnya kita akan menghidupi dari apa yang kita katakan. Amin. Karena firman orang beriman itu ada 3 bagian. Iman biqolbi, bilisan, bil arhan. Amanu billah bilisan, bil qalbi, bil arhan. Qalbi itu hati, lisan itu perkataan, arhan itu tindakan. Kalau iman itu hanya di dalam hati Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tahu. Ya atau ya? Dan itu dikatakan selemah-lemah iman. Kalau iman itu hanya di perkataan saja, semua orang bisa ngomong. Ya atau ya? Bahkan Dul Sumbang ngomong, kalau bulan bisa ngomong kan begitu. Tetapi iman harus ada 3 dimensi. Dimensi perkataan, dimensi hati, dan dimensi tindakan. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan harus menjadi satu kesatuan. Menyatu. Perkataan kita, hati kita, tindakan kita. Itu baru dikatakan iman yang sempurna. Dalam kitab Yakobus pun dikatakan ketika iman tanpa perbuatan, mati. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Mau memiliki iman yang hidup atau mau iman yang mati? Amin. Tentunya akan memiliki sebuah iman yang hidup. Dan iman yang hidup itu selalu ada hubungan koneksitas bersama Tuhan. Yang setiap hari, setiap waktu diperbarui. Amin. Oke, lanjut. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yesus hadir ke muka bumi itu tidak menciptakan sebuah agama. Tetapi Yesus hadir ke muka bumi untuk membawa satu pemulihan. Sampai setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah, ini adalah tugas saudara dan saya untuk memberitakan kabar baik Injil keselamatan Yesus itu sampai setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana caranya? Halo? Bagaimana caranya? Kita akan lihat saudara. Ya, kita akan baca dulu ayat ini. Ya. 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dilanjutkan. 2, 3. Demi aku sendiri telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, satu firman. Terus? Amin. Bagaimana caranya? Halo? Nah, coba kita akan lihat. Saya mau sampaikan Bapak Ibu. Bagaimana ketika Allah itu menjangkau dunia? Saudara tahu?
Allah Bapa itu saudara, untuk menyelamatkan dunia, dia rela jadi manusia, turun ke bumi. Apa saudara? Jadi manusia. Tuhan itu maha segala-galanya, maha besar, duduk di singgasana tahta kerajaannya sudah enak saudara. Tapi dia rela jadi manusia. Tuhan jadi manusia itu pergumulan loh saudara. Tapi karena begitu kasihnya Tuhan kepada saudara dan saya, dia jadi manusia. Nah, saudara percaya enggak kalau Tuhan bisa jadi manusia? Halo? Percaya ya? Itu karena anugerah. Karena tidak semua orang bisa percaya kalau ada Tuhan bisa jadi manusia, saudara. Tidak percaya? Itu saudara-saudara kita di pondok pesantren, di masjid, mereka itu tidak percaya kalau ada Tuhan jadi manusia. Dan saudara tahu, sebetulnya kekristenan itu sangat sederhana sekali. Ketika manusia itu percaya ada Tuhan jadi manusia, itulah kekristenan. Lah ketika Tuhan jadi manusia dan orang itu bisa percaya, itu karena anugerah. Maka dikatakan karena begitu besar kasih akan dunia ini. Sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam kitab Filipi, Allah telah mengosongkan dirinya menjadi manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Dia mengosongkan diri. Berarti apa saudara? Sudah tidak ada lagi yang dipertahankan. Itu ketika Allah menyelamatkan dunia. Yang kedua, Yesus. Yesus ketika dia mau menyelamatkan dunia, apa yang dia lakukan? Dia menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus untuk menginjil sudah tidak ada lagi yang dipertahankan dalam hidupnya. Yang ketiga adalah Paulus. Bagaimana ketika Paulus menginjil? Paulus ketika dia menginjil bersama orang Yahudi, dia sama seperti orang Yahudi. Paulus ketika menginjil kepada orang Yunani, dia sama seperti orang Yunani. Dengan kata lain apa? Harus kontekstual. Atau dengan kata lain apa? Tidak ada lagi yang kita pertahankan di dalam diri kita ini. Ketika kita mau menginjil, sehingga ketika kita mau menjangkau, sehingga kita itu penjangkauan kita bisa efektif. Amin. Tidak ada yang dipertahankan. Yang keempat, bagaimana kita menginjil? Keteladanannya sudah ada satu Allah sendiri. Yang kedua adalah Yesus, pribadi Yesus. Yang ketiga adalah Paulus. Semua dikerjakan dalam penginjilan itu bukan lagi untuk dirinya, tetapi dilakukan untuk mereka yang mau kita jangkau. Amin. Yesus mati, ya Yesus lahir, Yesus mati, Yesus naik ke surga, ya Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Itu bukan untuk kepentingannya Yesus, tapi untuk kepentingan umat manusia saudara dan saya. Dan ketika Paulus menginjil juga, bahkan dia katakan segala sesuatu kuanggap rugi dan segala sesuatu kuanggap sampah setelah aku mengenal Yesus Kristus. Dan itulah yang aku sampaikan, yang aku beritakan kepada seluruh umat manusia. Ketika aku bersama dengan orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Ketika aku bersama orang Yahudi, aku sama orang seperti orang Yahudi. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Sudah ada beberapa keteladanan yang bisa kita ikuti ketika kita menjangkau, ketika kita melayani, ketika kita memuridkan orang-orang yang akan kita menangkan jiwanya, kita persembahkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, penjangkauan itu adalah hatinya Tuhan. Misi penyelamatan jiwa itu adalah hatinya Tuhan. Saudara dan saya diselamatkan karena hati Tuhan ingin punya hubungan kembali. Amin. Terima kasih. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati.